Untuk row 5 kita chain dulu 5, chain 5, kemudian di bagian yang ini kita pengerjaannya dibalik kayak gini ya. Nah gitu, dibalik. Di atas yang bandulnya ini, di tengah-tengahnya nanti kita akan buat 1 DC di situ ya. Ini teman-teman ya. Kita akan memulainya ini setelah 1 DC ketemunya langsung yang lengkungannya ini ya. Nah di atas lengkungan ini pas 1 DC kemudian 1 CH. Oke. Oke, kita buat sebentar. Nah, jangan terlalu dekat, nanti nggak kelihatan juga. Setelah 5 CH kita buat di sininya nih 1 DC di tengah-tengah yang ini ya, 1 DC plus 1 CH. Kemudian di bagian yang sini kita isi untuk row 5 ya, setiap DC pada kipas ini kita isi dengan 1 DC plus 1 CH, 1 DC plus 1 CH, 1 DC lagi plus 1 CH, 1 DC plus 1 CH, 1 DC plus 1 CH. Nah ini DC yang terakhir pada kipas, kita isi 1 DC plus 1 CH, terus kita langsung ke atas HDC ya, ke atas bagian yang bandul yang lengkung ini, ke atas HDC nya kita tusuk di situ, kita buat 1 DC plus 1 CH. Jadi rantainya itu kita skip ya, kita langsung masuknya ke bagian DC atau HDC atau SC, langsung membuat 1 DC plus 1 CH. Jadi yang CH di row sebelumnya itu nggak kita apa-apain gitu, nggak kita kenai tindakan rajutannya gitu ya. Bahasa apa itu? Nah ini DC yang terakhir lagi plus 1 CH, kemudian di atas HDC kita kasih juga 1 DC plus 1 CH. Nah seperti itu ya. Silakan teman-teman lanjutkan dulu hingga nanti tiba ke bagian yang sudutnya ya. Oke, kita ke row 5, ini sudah mau ke bagian sudut ya. Isi DC terakhir pada kipas 1 CH, kemudian di bagian yang lurus ini juga 1 CH, 1 DC plus 1 CH maksud saya. Kemudian kita ke bagian kipas lagi ya, 1 DC 1 CH, 1 DC 1 CH. Maaf ya, ada suara si kecil saya sedang main di luar. 1 DC plus 1 CH ya. Kondisinya masih pagi jadi rame di sini ya. Kemudian di DC yang terakhir kita letakkan 1 DC 1 CH, kemudian di bagian lurus ini kita isi juga 1 DC ya, sama seperti tadi. Kemudian ini kita masuk bagian sudut. Di bagian sudut tidak ada pengecualian, semuanya sama, 1 DC 1 CH, 1 DC 1 CH sampai kita ketemu lagi tempat yang berlurusan ini, yang seperti bandul ini ya. Nah, yang ada lengkungannya. Nah, sama 1 DC 1 CH semuanya di bagian sudut dari shellnya. Jadi kita isi 1 DC 1 CH, 1 DC 1 CH, 1 DC 1 CH. Setiap DC pada row sebelumnya kita isi dengan 1 DC plus 1 CH. Seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman lanjutkan sampai bagian sudut ini selesai. Oke, ini ya bagian sudutnya selesai seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sisi miring sebelahnya. Jadi setelah 1 CH di DC yang terakhir pada kipasnya itu, pada kipas sudutnya, kita buat 1 CH dulu. Kemudian ini tempat yang lurus yang bukan kipas, yang ada kayak lengkungan bandul itu, kita isi dengan 1 DC plus 1 CH. Baru kemudian ketika ketemu kipas kita ulangi lagi cara yang tadi, yaitu mengisi setiap DC dengan 1 DC plus 1 CH. Nah, mengisi setiap DC dengan 1 DC plus 1 CH.
Jadi semuanya ya, semua stitch yang ada DC-nya itu semuanya diisi dengan 1 DC plus 1 CH. Termasuk yang ini, yang ada rantai terkait terkait di bagian tengah. Oke, seperti itu. Nah, jadinya nanti kayak gini ya. Nah, seperti itu ya. Silakan teman-teman lanjutkan hingga sisi miringnya selesai. Oke, kita hampir sampai di akhir dari row 5 ya. Ya, di row 5. Kipas yang terakhir akan kita isi. Ini tadi setelah yang berlurusan, kita ambil lagi jaraknya 1 CH ya. Kemudian kita ke kipas yang selanjutnya ke sini. Kita isi seperti tadi, 1 DC, 1 CH, 1 DC, 1 CH, teruskan 1 DC, 1 CH, kemudian 1 DC, 1 CH. Oke, seperti itu sampai yang terakhirnya juga ya, 1 DC, 1 CH. Kalau sudah seperti ini, kita sampai lagi ke lengkungan ini nih. Ini berarti kita harus membuat 1 DC lurus di atasnya ya. Nah, seperti itu. Plus 1 CH. Kemudian di bagian sini, di bagian yang kosong ini, kita akan membuat semacam decrease di situ ya, seperti yang kita buat pada ujung yang tadi. Ujung yang di sini tadi nih. Nah, ini. Atau langsung saja buat 2 CH kemudian 1 DC gitu ya. Lebih gampang itu. 1 CH, buat 2 CH, kemudian 1 DC di sini. Oke, selesai untuk row 5-nya. Nah, kita akan masuk ke row 6. Di row 6 kita chain dulu 5, 2, 4, 5. Setelah 5 kita tusuk di tempat yang sama di sini, tempat yang chain 5 tadi, 1 DC. Kemudian bagian yang lurus ini ya, yang ada bandulnya tadi, yang ini, bagian yang ini kita lewati, kita langsung 1 DC di sebelah sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan decrease, bukan, tapi membuat 1 DC tanpa ada perantara CH di situ. Saya geser dulu. Seperti itu ya. Kemudian langsung buat 2 CH, lalu di sini 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH. Membuat DC-nya pas di atas DC yang sebelumnya ya. 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH. Nah, pada DC yang terakhir, pada DC kipas yang terakhir, pada DC terakhirnya itu kita buat 1 DC aja, nggak usah pakai 2 CH. Terus bagian yang lurus yang ada bandul yang ini, nah yang ini nih ya, ini kita lewati. Lihat nih pada diagramnya itu yang bandulnya yang ini yang lurus ya, yang ini dilewati. Jadi DC terakhir pada kipas itu 1 DC, kemudian langsung masuk 1 DC lagi ya. Jadi yang ini tidak dikenai pekerjaan lain gitu ya. Jadi langsung 1 DC di sini. Nah, setelah sampai di bagian DC yang terakhir, ini bagian lurus ini kita skip ya. Jadi langsung ke DC pertama kipas selanjutnya. Di sini kita buat 1 DC langsung, kemudian 2 CH seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH,
DC 2 CH. Kemudian di sini 1 DC yang terakhir, yang bagian lurus ini di skip, kita langsung ke sebelahnya, langsung buat 1 DC plus 2 CH. Nah, silahkan teman-teman lanjutkan sehingga baris ke-6 ini selesai ya. Nanti ke bagian sudut juga sama seperti ini caranya. Nah, ini bagian sudutnya udah hampir selesai. Kita tinggal DC yang terakhir ini sama kayak tadi ya, kita kerjakan dulu 1 DC tanpa 2 CH yang lurus kayak gini ya, itu kita lewati. Nah, ke sini ya, ke kipas yang selanjutnya, ke sisi kipas yang selanjutnya langsung bikin 1 DC plus 2 CH. Kemudian lakukan seperti tadi, mengisi 1 DC di atas DC dengan jaraknya 2 CH. Oke, seperti itu ya. Silakan dilanjutkan sampai ke pojok kiri seterusnya ya. Baru kita akan masuk ke row yang berikutnya. Kita lihat lagi diagramnya. Kita sudah hampir sampai yang di sini ya. Kita teruskan dulu. Masih dengan 1 DC di atas DC plus 2 CH ya. 1 DC lagi plus 2 CH, 1 DC lagi plus 2 CH. Untuk DC yang terakhir ini kita langsung membuatnya gabung dengan bagian kipas yang sebelahnya. Nah, seperti ini nih. Ini ya. Jadi setelah 1 DC yang terakhir di bagian kipas kita tarik. Kemudian yang tengah ini yang lurus seperti ini kita skip. Kita buat DC lagi di sini. 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH. Lanjut lagi 1 DC 2 CH. DC yang terakhir ya, dalam posisi seperti ini akan kita tanpa 2 CH, kita langsung buat DC 1 lagi di sebelahnya. Posisinya yang kayak gini ya, yang lurus ini enggak kita kerjakan, kita lewatin sama seperti tadi ya. Sebentar, ini pakai 1 DC, kemudian langsung buat 1 DC lagi di bagian kipas yang ini. Ini kita udah masuk ke bagian sudut ya, sudut tengah segitiganya. Nah, ini ya bunga yang ini tadi, ini akan kita kerjakan sama kayak yang di pinggir tadi, yaitu dengan 1 DC 2 CH sampai ke bagian sini. Nanti di sininya kembali kita buat tanpa 2 CH ya. Ini lewatin yang lurus, kita langsung masuk ke sini. Untuk video renda ini saya bagi 2 sesi ya, karena memang biar paham gitu. Panjang juga karena rendanya juga lebar. Satu DC 2 CH, teruskan dulu sampai sini teman-teman ya. Oke, round 6 nya hampir selesai. Baris ke-6 untuk bagian tepiannya ya. Jadi kita tinggal chain 2, lalu kita buat decrease di sini ya. 1 DC nya yang selesaikan. Kemudian di sini kita tusuk lagi DC nya seperti ini. Lalu kita decrease ya, 2 DC disatukan. Kemudian kita chain 3
lalu kita buat DC di sini. Nah, selesai untuk baris ke-6 tepian shawlnya. Kita masuk ke baris ke-7. Kita chain 1 dulu, lalu tusuk di atas DC ini. Yang pertama ini kita buat 1 SC, kemudian chain 3, skip yang bagian ini, kita langsung ke sini ya, 1 SC. Jadi skipnya di bawah itu bisa skip 2, bisa skip 3, sesuaikan aja. Bagian yang bolong tetap dijadikan bolong, jadi kita isi langsung SC itu di batasnya. Astagfirullahaladzim. Waduh, bunyi motor. Nah, kemudian chain 3 lagi, kita buat lagi di sini 1 SC. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya untuk bagian baris ke-7 ini bebas. Setelah chain 3 itu teman-teman boleh buat 1 SC ya, atau langsung 1 kali slip stitch seperti ini. Slip stitch, langsung chain 3, langsung slip stitch lagi. Boleh juga chain 3, lalu SC, chain 3, lalu SC. Jadi dipilih saja yang mana yang lebih bagus dan lebih mudah. Hasilnya juga nggak jauh beda kok ya. Kalau mau kalau mau pakai SC boleh, atau chain 3 dengan slip stitch langsung juga boleh. Ya, silakan bebas kalau untuk yang bagian 7-nya ya, baris ke-7. Oke, silakan dikerjakan sampai seluruh sisi miring dilengkapi dengan round 7 ini, baris ke-7 ya. Termasuk di bagian sudut ini nanti sama, tetap dengan chain 3 skip, langsung buat 1 SC atau 1 kali slip stitch ya. Nah, gitu. Nah, ini hampir selesai untuk bagian edgingnya, tepinya ya, dikit lagi. Kita buat 3 CH, kemudian 1 SC, skip 2 ya. 3 CH, skip 2, 1 SC, chain 3, skip 2, 1 SC, chain 3, skip 2, 1 SC. Letakkan saja di sini ya. Nah, jika sudah selesai bagian untuk tepi sisi yang miring di segitiganya, sudah selesai seperti ini edgingnya, kita akan merapikan bagian yang ini, bagian yang jadi. Nah, ini tadi yang kita kerjakan ya. Kita sudah mengisi setiap DC yang tidur ini dengan 3 atau 4 stitch ya. Bisa juga rata 3-3 stitch, bisa 3-4, 3-4. Oke, ini hampir saya bongkar sedikit karena tadi udah terlanjur selesai ya. Ini yang terakhir saya isi 4. 1, 2, 3, 4 SC. Setelah itu kan mentok nih sama border yang ini, tepian yang ini. Jadi kita mau buat pinggiran bagian yang datar, segitiga yang bagian datarnya ini 1 baris lagi untuk kelilingnya, untuk tepiannya ya. Jadi caranya kita 1, 2, 3 dulu, kemudian kita slip stitch pada stitch yang ini yes, di bawah atau boleh juga di atas SC yang ini. SC pertama pada tepian yang kita temukan di sebelahnya, slip stitch di situ biar kelihatan ada lubang gitu ya. Kemudian baru kita chain 2, kita balik rajutannya ya. Selanjutnya kita skip ini chain 3 yang kita buat tadi. Kita mulai dari sini, kita mulai dari SC yang keempat yang terakhir di baris itu tadi ya. Jadi chain 3 nya ini kita skip, kita buat di atas SC nya itu 2 DC plus CH3
Lalu buat 2 DC di tempat yang sama dengan tempat kita membuat 2 DC yang tadi. Seperti ini. Kemudian kita skip 7 stitch, 1 2 3 kita skip 6 stitch ya. 1 2 3 4 5 6. Kita buat kembali 2 DC, 3 CH, 2 DC. Seperti ini ya jadinya. Kemudian kita teruskan lagi ya, skip 6. Lalu di stitch yang ke-7 kita buat 2 DC plus 3 CH, 2 DC lagi di tempat yang sama. Seperti itu terus ya. Di skip lagi 6, lalu 2 4 6 7 di sini. Di stitch yang ketujuhnya kita buat 2 DC plus 3 CH plus 2 DC lagi di tempat yang sama. Nah, seperti itu terus ya. Silahkan dilanjutkan hingga nanti sampai ke ujung yang satunya. Ini kan bagian yang datarnya ya. Jadi sampai ke ujung segitiga shawl yang berikutnya. Jadi sampai di sini ya. Baiklah, ini hampir selesai kita ya. Tinggal kita buat 2 DC. Chain 3, lalu 2 DC yang terakhir plus chain 2, baru kita masukkan ke lubang yang tadi, chain 2 atau chain 1, putus benangnya, kunci ya. Oke, selesai. Untuk materi shawl kita bisa lihat jadi shawl-nya seperti pada foto ini ya.